Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ferry Bondowoso. Oke teman-teman sahabat tani, di sini saya pada video ini kali ini saya akan membahas mengenai 7 cara memperbanyak anakan padi. Silakan disimak video selengkapnya. Oke sahabat-sahabat teman-teman sekalian. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sahabat-sahabat tani sekalian semua bisa terus update video-video terbaru seputar pertanian dan perbandingan tanaman dalam melakukan usaha budidaya tanaman padi. Tentunya setiap petani menghendaki hasil yang tinggi, bukan? Dan memuaskan berbagai metode atau cara mengingatnya produktivitas atau hasil sebenarnya. Telah diperkenalkan kepada petani sekalian diantara adalah dengan menerapkan pola tanam jajar legowo, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu atau PHT ya teman-teman sekalian. Namun ada juga metode peningkatan produktivitas atau hasil yang dapat dilakukan oleh para petani, yaitu dengan memaksimalkan potensi anakan padi. Nah, anakan padi itu merupakan batang padi yang muncul dari batang utama padi. Pada anakan ini pun dapat mengeluarkan anakan lain. Dan seterusnya hingga sebanyak-banyaknya. Nah, kalian penasaran kan? Di mana semakin banyak jumlah anakan, maka potensi jumlah anakan produktivitas yang akan menghasilkan malai juga semakin tinggi. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh ada produk padi yang diperoleh oleh para petani semuanya. Berikut 7 cara memperbanyakkan anakan padi yang agar pertumbuhan anakannya banyak sekali ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian. Yang pertama ya sahabat tani, pemilihan varietas padi. Nah, ini harus diperhatikan ya. Setiap varietas padi memiliki potensi anakan yang berbeda-beda. Ada varietas padi yang memiliki jumlah anakan yang banyak, dan ada juga varietas padi yang memiliki arsitektur tanamannya memang memiliki anakan yang sedikit. Nah, kalian harus pintar-pintar memilih varietas padi yang anakan banyak dan tahan dalam hama. Sehingga kurang tepat kalau kita menanam padi ingin banyak anakan, tetapi varietas yang ditanam potensi menghasilkan anakannya sedikit. Oleh karena itu, pemilihlah varietas padi yang memiliki potensi anakan yang banyak dan tahan terhadap hama penyakit. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, contohnya ya, varietas padi yang tahan dengan hama dan memiliki anakan yang banyak yaitu IE64, Impari 32, Impari 33, Impari 45, dan varietas padi yang lainnya. Nah, jangan lupa dicatat ya teman-teman sekalian. Nah, cara yang kedua ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian, benih muda. Dari pengalaman yang telah dilakukan oleh petani dengan menanam benih muda, tanaman padi akan mengeluarkan anakan lebih banyak. Penanaman benih muda dilakukan pada saat tanaman padi berumur 10 hingga 15 hari ya pembibitan. Setelah sama jumlah benih yang ditanam juga akan dipengaruhi terhadap jumlah anakan. Untuk menghasilkan jumlah anakan yang maksimal, tanamlah benih sekitar 2-3 biji, 3 batang per lubang tanam. Oke, langsung saja kita ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini pengaturan jarak tanam. Penanaman benih jadi disarankan menggunakan sistem tanaman jajar legowo. Nah, kalau saya pribadi ya sahabat-sahabat teman-teman sekalian, saya menggunakan sistem jajar legowo yaitu 4-1. Gimana dengan menerapkan semua sistem tanam jajar legowo? Maka akan memberikan ruang terbuka bagi tanaman padi kita ya teman-teman sekalian, yang lebih lebar di antara 2 baris tanaman dan akan mempermudah perkembangan akar untuk menghasilkan anakan. Cara yang keempat ya teman-teman sekalian, yaitu tanaman benih dan penanaman benih pada saat tanam tidak boleh dilakukan terlalu dalam. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik-baik bagi pekerja-pekerja di sawah ya.
menanam itu jangan terlalu dalam. Soalnya apa? Dalam penanaman benih yang ideal yaitu pada kedalaman 2-3 cm kedalaman tanah. Semakin dalam benih tanaman, maka akan menghambat perkembangan akar dan juga anakan padi. Nah, kalian harus perhatikan itu ya. Nah, kita lanjut ke cara yang kelima. Nah, di sini cara yang kelima yaitu pemberian pupuk sedini mungkin. Nah, kalian penasaran kan bagaimana pemberian pupuk sedini mungkin? Nah, di sini dijelaskan pemberian pupuk sedini mungkin yaitu pupuk nitrogen atau yang lebih dikenal dengan pupuk urea merupakan salah satu unsur pendorong pembentukan daun. Nah, jika kita pemupukan sedini mungkin, nah efeknya akan bermanfaat pada anakan lebih banyak, daun akan menjadi sangat lebat, dan pertumbuhan tanaman padi kita akan semakin cepat. Anakan padi pemberian pupuk urea dianjurkan sedini mungkin. Nah, umur 7-10 hari setelah tanam. Untuk pemupukan yang kedua pada umur 25 hari setelah tanam. Nah, kalau saya pribadi ya, memang cara yang pertama betul. Umur 7-10 hari setelah tanam. Nah, dan untuk pemupukan yang kedua, saya melakukan umur 35 hari setelah tanam. Cukup 2 kali pemupukan ya. Sesuai rekomendasi pemupukan setempat, sedangkan untuk pemberian pupuk SP36. Nah, pemupukan SP36. Nah, untuk pemupukan SP36 juga sangat penting. Nah, ini untuk dianjurkan bagi tanah-tanah yang tidak gembur. Nah, untuk tanah-tanah yang sudah gembur, janganlah menggunakan SP36 agar tidak terjadinya tanah asam ya teman-teman sekalian. Nanti kalau tanah yang terlalu gembur akan mengakibatkan kerusakan tanah, yaitu akan mengakibatkan tanah asam. Nah, biasanya saya menggunakan SP36 ini dicampur dengan pupuk urea atau diberikan 2-3 hari sebelum tanam. Mengingat pupuk ini agak sulit larut, cara yang keenam yaitu pengairan berselang. Kebutuhan air terutama pada saat fase vegetatif. Nah, saat fase vegetatif ini pertumbuhan tanaman yang sudah memulai bunting. Nah, di situ harus diperhatikan jangan sampai telat air ya. Jika sudah sampai telat air, nah pertumbuhan tanaman yang bunting itu akan terganggu. Nah, namun apabila digenangi secara terus-menerus, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan anakan padi dan buah padi tersebut. Pengairan berselang dilakukan dengan cara mengkondisikan tanaman padi agar kering dan tergenang secara bergantian. Setelah benih ditanam ya teman-teman, selanjutnya secara bertahap tanaman digenangi dengan air setinggi 2-5 cm. Kondisi ini dibiarkan selama 10 hari. Setelah itu air dibiarkan sampai kondisi macam-macam. Mecek-mecek itu ya sedikit ya. Ditinggalkan kondisi air sangat sedikit saja. Selama 14 hari setelah tanam digenangi lagi dengan air setinggi 2-5 cm begitu. Nah, itulah 7 cara agar produk tanaman padi kita anakan tambah banyak dan menghasilkan buah yang maksimal. Oke, itu saja dari saya Ferry Bondowoso pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda.